Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di live event Quick Count Presiden Pilihan Kita. Saya perkenalkan narasumber yang baru saja bergabung, Aji Alfarabi dari Lingkaran Survei Indonesia. Selamat siang, selamat sore. Sore Mas Indra. Baik, Mas Aji, sebelum kita mulai juga perbincangan untuk mengulas tentang bagaimana sebaran suara di masing-masing provinsi dan data dari Lingkaran Survei ya. Tadi kita menggunakan data dari Indikator dan juga Cyrus Network. Tapi kita sekarang bergabung terlebih dahulu bersama Zelda Savitri di Graphic Center. Zelda, silakan. Terima kasih ya pemirsa, kita saksikan bersama-sama tadi kita akan update lagi hasil perolehan suara sementara versi Quick Count Lembaga Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Metro TV. Data masuk 96,05%. Di sini Jokowi JK unggul 52,54%, sementara pasangan Prabowo Hatta mendapatkan 47,46%. Nah, angka ini didapatkan dari provinsi mana saja? Kita akan lihat sebaran suara provinsi. Kita lihat dulu di Pulau Jawa. Untuk sebaran provinsi di Pulau Jawa, angkanya seperti ini. 48,4 dibanding 51,6. Di daerah mana saja Jokowi JK unggul? Kita lihat dulu untuk di Pulau Jawa, daerah di mana pasangan nomor urut 2 unggul adalah yang pertama di Jawa Tengah. Ini angka lebih detailnya, sebaran suara di Provinsi Jawa Tengah 33,05% untuk pasangan nomor urut 1 dan 66,95% untuk pasangan nomor urut 2. Kita lihat ke Jawa Timur sekarang. Jawa Timur, pasangan Prabowo Hatta mendapat 46,28%, sementara Jokowi JK 53,72%. Untuk pasangan nomor urut 1 sendiri, unggul di wilayah DKI Jakarta, kita lihat ini angkanya. Maksud kami pasangan nomor urut 2 juga unggul di Provinsi DKI Jakarta dengan angka 50,21%. Dibandingkan angka 49,79%. Nah, itu tadi adalah perolehan suara di sebaran suara di Provinsi Jawa. Kita akan lihat di luar Jawa seperti apa. Di luar Jawa, pasangan nomor urut 2 tetap unggul dengan 53,91%, sementara pasangan nomor urut 1 mendapat 46,09%. Kita akan lihat rinciannya seperti apa di Pulau Jawa. Kita mulai dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara pasangan nomor urut 2 unggul dengan perolehan suara sebanyak 52,91% dan Prabowo Hatta mendapat 47,09%. Nah, di Sumatera sendiri pasangan Prabowo Hatta unggul di Provinsi Sumatera Barat. Ini hasilnya. Prabowo Hatta mendapat angka 75,84%, sementara Jokowi JK 24,16%. Kita akan lihat lagi di Kepulauan Bangka Belitung. Di Kepulauan Bangka Belitung angkanya untuk Prabowo Hatta 30,12%, sementara untuk Jokowi JK 69,88%. Nah, itu adalah sebaran di Pulau Sumatera, sementara untuk di Bali sendiri yang juga menjadi basis kekuatan PDI Perjuangan di sini. Di Bali pasangan nomor urut 2 mendapat 70,43%, sementara Prabowo Hatta 29,57%. Nah, itu adalah sebaran suara di beberapa provinsi. Kita akan lihat kini di Gorontalo. Di Gorontalo pasangan nomor urut 1 lebih unggul 62,05%, sementara pasangan nomor urut 2 37,95%. Untuk di Papua sendiri, ya, di Papua sendiri Jokowi JK unggul dengan 60,73%, sementara Prabowo Hatta mendapatkan 39,27%. Itu tadi Indra dan juga pemirsa sebaran suara hasil quick count dari Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Metro TV. Kita akan kembali ke Indra Maulana yang akan membahasnya lebih lanjut bersama narasumber di studio. Indra. Ya, baik. Terima kasih Zelda. Itulah gambaran tadi yang digambarkan oleh Zelda bagaimana sebaran suara di masing-masing provinsi dari Jawa dan luar Jawa, kemudian didetailkan tadi bagaimana Jawa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Tadi sudah kita lihat. Saya ingin bertanya tentang bagaimana tadi Jawa Barat, apa yang membuat faktor bahwa Jokowi JK di sini tidak unggul atau kalah dari pasangan Prabowo Hatta. Ya. Mas Sebelum ke sana, saya ingin jelaskan, ini quick count dengan agregat nasional. Ya. Dan tentu saja ketika di breakdown terutama tingkat provinsi yang jumlah TPS terpilihnya lebih kecil, tentu harus ada disclaimer di sana. Meskipun saya sebagai pollster bisa saja mengandaikan bahwa suara per TPS kan bisa 300 sampai 500-an.
Jadi kalau misalnya melihatnya dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya di tiap TPS, kalau per provinsi misalnya 40 kali taruh rata-rata sekitar 400 suara itu sudah cukup besar ya jumlah sampel yang terekrut. Tapi lepas dari situ, poin saya meskipun datanya mungkin tidak sebaik kalau kita bandingkan dengan provinsi dengan jumlah TPS yang terpilih sebagai sampel yang relatif memadai, tapi setidaknya ada gambaran yang kita bisa lihat bahwa pertarungan lebih ketat terutama di Jawa dengan selisih sekitar cuma 3%. Tapi di luar Jawa selisih kemenangan Jokowi jauh lebih besar. Ini karena suara Jokowi di Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta NTT dan Bali cukup banyak. Sementara kekalahan di Sumatera, terutama di Aceh dengan Sumatera Barat, itu bisa ditambahkan, bisa ditambalkan dari daerah Riau, kemudian daerah Lampung dan seterusnya. Masuk ke Jawa Barat, ada apa dengan Jawa Barat? Nah, Jawa Barat memang dari awal tidak merupakan pangsa elektoral memadai buat Jokowi JK. Pertama dari sisi historical elektoral itu tidak kuat gitu ya. Kita tahu Jawa Barat lebih banyak dikuasai oleh Partai Golkar, kemudian di wilayah Tasikmalaya P3 cukup kuat, kemudian PKS juga cukup kuat, bahkan gubernurnya berasal dari PKS. Dari sisi kepala daerah sebagian besar partai-partai pendukung Prabowo itu menguasai. Belum lagi misalnya partai-partai pendukung Jokowi, PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, itu tidak memiliki basis yang cukup kuat di Jawa Barat, kecuali PDIP di wilayah Subang dan beberapa wilayah seperti Cirebon ya. Tapi secara umum di Priangan kalah telak ya. Nah, bahwa kemudian Jawa Barat Jokowi mampu mendapatkan kisaran sekitar 40%. Kalau dilihat dari data saya kira Bung Aji maupun Bung Hasan itu cukup lumayan karena data awalnya itu modalnya cuma sekitar 25-22% gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya akan juga tanya data dari Lingkaran Survei Indonesia seperti apa, terutama menyambung tadi yang soal Jawa Barat. Nanti Mas Hasan juga bisa ikut menambahkan. Tetaplah bersama kami di live event Quick Count Presiden Pilihan Kita.